Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kinandilan Wiracingka Putra, NPM 20216212121088 dari kelas A2. Di sini saya akan mempresentasikan tugas 2, pengantar teori arsitektur tentang jelajah karya arsitektur. Yang pertama, ada peta konsep. Yang satu, ada pendahuluan. Yang kedua, pembahasan. Yang ketiga, kesimpulan. Yang pertama, pendahuluan. Latar belakang. Arsitektur adalah ilmu dan seni dalam perencanaan dan perancangan lingkungan binaan, mulai dari lingkup makro hingga lingkup makro. Dalam arti yang lebih sempit, arsitektur dapat diartikan sebagai ilmu dan seni dalam perencanaan dan perancangan bangunan. Rumusan masalah. Yang pertama, apa itu karya arsitektur? Yang kedua, bagaimana biografi arsitek Santiago Calatrava. Yang ketiga, bagaimana proses pembangunan karya yang dibangun atau dibuat oleh Santiago Calatrava. Yang kedua, pembahasan. Karya arsitektur. Arsitektur adalah proses dan produk dari perencanaan, rancangan, dan konstruksi bangunan atau struktur lainnya. Karya arsitektur dalam bentuk bangunan atau struktur dianggap sebagai simbol kultural dan berbagai karya seni. Sebagai seorang arsitek, Santiago Calatrava memiliki pandangan tersendiri mengenai arsitektur dan citra yang ditampilkannya. Ia banyak menampilkan struktur bangunan pada setiap rancangan fasadnya. Oleh karena itu, Santiago Calatrava sangat dikenal sebagai arsitek dengan gaya futuristik pada setiap karyanya. City of Art and Science, kota seni dan ilmu pengetahuan, adalah skala besar pusat rekreasi perkotaan untuk budaya dan ilmu pengetahuan di kota Valencia, Spanyol. Dirancang oleh arsitek Valencia Santiago Calatrava dan mulai dibuka pada bulan Juli 1996. Ini merupakan contoh yang mengesankan dari arsitektur modern, terletak di lahan kering Sungai Lama dari Turia, di tengah-tengah antara kota tua Valencia dan distrik pesisir Nazaret. Kota seni dan ilmu pengetahuan meliputi area seluas 350.000 meter persegi. Biografi arsitektur Santiago Calatrava. Santiago Calatrava lahir di Valencia, Spanyol pada tahun 1951. Dia lulus dari Institut Arsitektur di Valencia dan dari Federal Institute of Technology di Zurich. Calatrava muka arsitektur dan kantor rekayasa sendiri di Zurich. Sebagian besar karyanya awalnya berada di Swiss dan Spanyol, di mana ia telah memamerkan desain dan memenangkan beberapa penghargaan. Sebagai arsitek dan insinyur, Calatrava sering menciptakan karya-karya inovatif yang bergantung pada pemahaman yang kuat dari kedua aspek kekreatifan dan struktural desain. Keterampilannya sebagai seorang insinyur memungkinkan dia untuk membuat bentuk, patung, dan ruang yang tidak biasa. Di sini ada unsur-unsur arsitektur. Unsur-unsur arsitektur sendiri dibagi menjadi 5. Yang pertama, unsur fungsi. Yang kedua, unsur ruang. Yang ketiga, unsur bentuk. Dan yang keempat, unsur estetika. Dan yang terakhir, ada unsur makna. Yang pertama, unsur fungsi. A. Fungsionalisme bentuk. Bangunan museum sains, seni, dan ilmu pengetahuan memiliki bentuk ruangan yang berbeda-beda, namun bisa dikatakan seimbang dengan pola penataan massa yang proporsional, sehingga dapat mencapai suatu keseimbangan untuk memenuhi kebutuhan manusia dan bentuk berasal dari keinginan manusia yang akan menggunakan sesuai dengan aktivitasnya. Yang B, ada fungsionalisme konstruksi. Bangunan museum sains, seni, dan ilmu pengetahuan memiliki luas 350.000 meter persegi. Museum ini terletak di dasar Sungai Turia, kota Valencia, Spanyol. Konsep sistem konstruksi yang digunakan Santiago Calatrava ini adalah bentuk badan manusia yang sedang menoleh ke samping. Yang C, ada fungsionalisme ekspresi. Di dalam sketsa ini, Santiago Calatrava menghadirkan bentuk-bentuk yang menyerupai bagian-bagian dari bentuk manusia, yang menghadirkan sifat yang dinamis dan memberikan kesan unik yang tidak biasa, sehingga memberi persepsi yang berbeda-beda bagi setiap orang yang memandangnya. Yang D, fungsionalisme geometris. Museum Sains, Seni, dan Ilmu Pengetahuan ini terletak di dasar Sungai Turia dan merupakan salah satu tujuan wisata modern terpenting di kota Valencia, Spanyol. Bangunan ini memiliki visual yang menggiurkan, mencerminkan semua tingkat dan sumber cahaya yang menciptakan fasad yang terus berubah. Di Museum City of Art and Science terdapat 6 area. 6 area di kota ini diantaranya
El Palau de les Arts Reina Sofia, gedung opera dan pusat seni pertunjukan, Hemispheric IMAX Cinema, planetarium dan laserium, Umbrakel, jalan setapak atau taman, El Museo de les Ciencias, Príncipe Felipe, Museum Sains, Oceanographic, akuarium terbuka atau taman oceanografi, agora ruang serbaguna yang memungkinkan diadakannya berbagai acara. Yang E, fungsionalisme ekonomis, peningkatan ekonomi dalam proses penciptaan karya arsitektur bentuk terjadi akibat pemakaian peralatan dan bahan secara ekonomis, penggunaan metode dan cara yang paling efektif dan efisien. Museum Seni dan Ilmu Pengetahuan menghabiskan biaya pembangunan sebesar 1,2 miliar euro. Untuk harga resmi tiket ke museum ini adalah sebesar Rp625.000. Unsur ruang. Di sini saya mengambil ruangan yang ada pada Museum Sains, Seni dan Ilmu Pengetahuan adalah Palau de les Artes Reina Sofia, merupakan bangunan utama yang ada pada Museum Sains dan Ilmu Pengetahuan. Terletak di poros sisi barat dan merupakan landmark kota yang megah, referensi sugestif mereka untuk aktivitas bahari dan hampir seperti metafora perahu yang kandas di dasar sungai kuno Toria. Bangunan ini memiliki luas 37.000 meter persegi dan tinggi lebih dari 70 meter. Interior ruangan pada Palau de les Artes Reina Sofia terdiri dari 4 ruangan, yaitu yang pertama The Main Hall, yang kedua The Auditorio, yang ketiga Aula Magistral, yang keempat I Marti Soler Theater. Bahan finishing utama yang digunakan dalam bangunan ini adalah beton putih yang merupakan bagian dari penyangga struktural utama bangunan. Yang kedua adalah tren Kadis, yaitu begitu umum dalam karya Calatrava. Unsur bentuk. Museum Seni dan Ilmu Pengetahuan merupakan bagian suatu transformasi dari cerita besar yang terletak di dasar Sungai Turia, dari sebuah kota Valencia menjadi suatu pusat berorientasi pada turisme, seni, budaya, dan ilmu pengetahuan. Bentuk ruang-ruang cenderung beraneka ragam, namun bisa dikatakan seimbang. Hal ini terlihat pada denah bangunan yang dibagi oleh sumbu merah dengan penataan pola massa yang proporsi sehingga dapat mencapai keseimbangan asimetris. Yang ketiga ada unsur estetika. Jika dilihat dari bangunan yang dihasilkan dari beberapa karya yang menjadi kajian, Calatrava mencoba menampilkan bangunan bermassa dengan proporsi harmonik yang saling merangkul. Walaupun terkesan ekstrim dan nyentrik, menampilkan garis-garis geometris dengan komposisi warna yang pas. Bentuk umum bangunannya adalah lentikular. Bangunan menggunakan kombinasi material struktur, yaitu beton dengan baja. Beton digunakan untuk penutup atap berupa cangkang, shell, dan struktur lengkung arch penahannya. Sedangkan baja digunakan sebagai elemen-elemen struktur tegak yang menjadi pengaku arch bagian atas dengan arch bagian bawah. Yang ini unsur makna. Secara representasional, bangunan ini didesain dengan konsep futuristik, menampilkan citra masa depan, memberi kesan seolah-olah bangunan didatangkan ke bumi dari planet lain. Santiago Calatrava Exhibition Sculpture into Architecture. Penampilan struktur yang luar biasa menjadi daya tarik utama bangunan ini. Desain yang digunakan oleh Calatrava sendiri memang cukup dibilang mind-blowing atau di luar dugaan, karena desainnya sendiri sebagian besar menyerupai bagian-bagian tubuh dari manusia. Yang ini adalah ada faktor-faktor arsitektur. Faktor-faktor arsitektur sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama ada faktor lingkungan, dan yang terakhir ada faktor teknologi. Faktor lingkungan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia. Setting bangunan terhadap lingkungan sekitar Museum Sains, Seni, dan Ilmu Pengetahuan merupakan suatu bagian transformasi dari lahan kering Sungai Lama dari Turia, di tengah-tengah antara kota tua Valencia dan distrik pesisir Nazaret, menjadi sebuah pusat rekreasi perkotaan untuk budaya dan ilmu pengetahuan di kota Valencia, Spanyol. Yang terakhir ada faktor teknologi. Teknologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang keterampilan dalam menciptakan alat hingga metode pengolahan guna membantu menyelesaikan berbagai pekerjaan manusia. Teknologi material yaitu suatu teknologi yang berkaitan dengan bahan bangunan dan komponen bangunan. Pada Museum Seni dan Ilmu Pengetahuan, bahan material yang digunakan adalah kombinasi antara kaca, beton, dan baja yang menjadi bahan utama pada museum ini. Kesimpulan, karya arsitektur digunakan dan dilihat oleh banyak orang, terlebih saat ini di mana arus informasi berjalan sangat cepat. Karena itu,
Citra bangunan berperan penting terhadap lingkungan yang ditempatinya. Nilai khusus perlu kita berikan kepada suatu bangunan karena kita berperan sebagai arsitek. Maka kita yang memegang kontrol penuh terhadap bangunan itu, bukan bangunan itu yang mengontrol kita. Sehingga kebutuhan manusia, pengguna serta kebutuhan lingkungan dan kebutuhan sosial masyarakatnya dapat kita akomodasi dengan baik. Keberadaan bangunan memang berasal dari kebutuhan dan nilai fungsional yang diharapkan dipenuhi oleh bangunan tersebut. Namun sebagai produk sosial, bangunan sebaiknya berbicara lebih dari sekedar memenuhi fungsinya. Penggunaan ruang yang mampu dibentuk dapat menjadi nilai lebih jika estetikanya juga diperhatikan. Olahan bentuk dan ruang tidak bisa dipisahkan, melainkan harus dipikirkan secara bersamaan. Sekian presentasi dari saya. Jika saya ada salah kata dalam pengucapan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Om Santi 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 Om.